Permisi Bu, selamat siang. Oh, selamat siang Tania. Mari, silakan masuk. Pagi siang Bu. Siang, ya duduk dulu. Iya Bu, kasih. Oke, kelihatannya Tania lelah, nafasnya terengah-engah begitu. Iya Bu, saya habis lari-lari Bu tadi. Wah, habis lari-lari ya. Coba kamu rileks dulu, atur pernafasannya. Kalau kamu sudah merasa lebih rileks, kamu boleh berbicara. Oke, sudah Bu. Oke, benar. Apa kamu sudah lebih rileks sekarang? Sekarang udah sih Bu. Oke, gimana nih kabarnya Tania? Kabar saya baik Bu. Oke, kabar kamu baik, tapi wajah kamu cemberut seperti itu. Ini bagaimana? Iya Bu, sebenarnya sih saya sedang sedih, jengkel dan marah Bu. Coba kamu ceritakan apa yang membuat kamu sedih, marah, jengkel, dan hal-hal yang membebani dirimu. Tapi Bu, Tenang saja Tania, ibu ini kan konselor sekolah. Ibu juga guru BK yang mempunyai kode etik, di mana kode etik itu salah satunya ada asas kerahasiaan. Nah, ibu akan menjaga rahasia dari setiap apa yang kamu sampaikan dan apa yang kamu ceritakan. Bagaimana? begitu ya Bu. Iya Tania, dan dalam beberapa menit ke depan kita juga akan memasuki proses konseling. Nah, ibu juga akan membantu Tania nih untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Tania hadapin. Bagaimana? Apa kamu bisa memahami? Iya Bu, saya paham. Oke, bagus kalau kamu paham. Kalau begitu, kira-kira kamu bisa menceritakan apa yang mengganggu kamu, apa yang membuat kamu terbebani nih? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya mudah sekali kamu dari kamu yang bagus sekali. Bagus sekali Tania. Oke. Bagus sekali Tania. Kalau begitu, kamu dapat menceritakan hal apa sih yang mengganggu kamu belakangan hari ini kepada ibu? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya sering malas Bu, malas untuk belajar dan pergi ke sekolah. Saya juga kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang ada di sekolah Bu. Oke. Terlebih dalam mengerjakan tugas sekolah Bu. Oke, jadi beberapa hari ini Tania merasa untuk malas sekali untuk belajar dan pergi ke sekolah. Kamu juga nggak tertarik ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas sekolah seperti ngerjain tugas. Benar begitu? Benar Bu, saya rasanya malas sekali. Terlebih Terlebih? ini terjadi karena Agnes juga sih Bu. Saya malas untuk berjumpa dengannya Bu. Oke, sepertinya Tania malas untuk berjumpa dengan Agnes. Benar begitu? Benar Bu, saya rasanya tidak ingin berjumpa dengannya. Oke, tadi kan Tania menyebutkan nama Agnes. Kalau ibu boleh tahu, Agnes itu siapa? Dan dia punya hubungan apa nih sama Tania? Jadi Bu, Agnes itu sahabat saya Bu. Dia juga sekolah di sini Bu. Oke, jadi Agnes itu sahabat Tania dan sama-sama sekolah di sini ya? Benar Bu, Agnes itu sahabat saya yang berubah karena dia sudah memiliki pacar. Saya benar-benar kecewa dan jengkel dan marah padanya. Padahal dulu kami selalu belajar dan bermain bersama Bu. Oke, jadi Tania tadi mengatakan kalau Agnes itu berubah. Nah, berubahnya ini seperti apa? Coba Tania jelaskan lebih detail. Iya Bu, Agnes sangat berubah. Agnes yang dulu saya kenal selalu menuruti ajakan saya dalam bermain dan belajar. Tapi karena sekarang dia sudah memiliki pacar, dia lebih memilih menghabiskan waktunya sama pacarnya Bu. Oke, saya memahami apa yang Tania rasakan. Lalu bagaimana dengan perasaan kecewa, jengkel, dan marah yang udah kamu katakan tadi? Saya kecewa karena dia tidak lagi ada untuk saya Bu. Oke, jadi kamu kecewa karena Agnes yang sudah mempunyai pacar itu udah nggak ada lagi untuk kamu. Dan dia lebih memprioritaskan pacarnya. Kamu juga merasa marah banget ya karena dia melupakan kamu, benar? Benar Bu.
Oke, kalau ibu boleh tahu, sudah berapa lama Tania dan Agnes berteman? Saya sama dia udah berteman sejak SMP, Bu. Pertemanan kalian cukup lama ya, dan sudah lama itu, kira-kira 6 tahun ya. Apakah sebelumnya kamu udah menceritakan tentang apa yang kamu rasakan ini kepada Agnes? Belum sih, Bu. Ketika Agnes menghubungin saya melalui chat ataupun telepon, saya selalu memilih untuk menolaknya, Bu. Kamu menolaknya. Sepertinya kamu mendiami Agnes, benar begitu? Benar, Bu. Saya seperti itu karena merasa marah dan jengkel padanya. Agnes tidak dapat langsung memenuhi ajakan saya karena sudah membuat janji sama pacarnya, Bu. Jadi lebih bagus gak chatan lagi. Oke, tampaknya Tania berpikir bahwa Agnes itu tidak bisa lagi memenuhi apa yang Tania inginkan. Dan itu tidak, misalkan Tania ingin di hari itu, dia nggak bisa. Benar gitu? Bener, Bu. Padahal dulu kan bisa, tapi sekarang enggak, gara-gara punya pacar. Oke. Apakah Agnes tidak pernah ngajak Tania lagi untuk bermain atau belajar semenjak dia berpacaran? Pernah sih, Bu, lumayan sering. Tapi dia selalu nggak bisa. Oke, mengapa kamu menolak Agnes? Iya, Bu. Padahal kan dia itu sering main sama pacarnya. Jadi saya gimana gitu sama dia. Jadi kamu males dan nolak dia itu karena kamu kesal gitu ya dengan dia dan gak memprioritaskan kamu lagi gitu selaku sahabatnya. Benar gitu? Iya, Bu. Padahal dia tahu bahwa saya perlu bersamanya dalam belajar. Sepertinya Agnes, sahabat kamu ini, banyak membantu kamu dalam hal belajar. Benar, Bu. Agnes itu anak yang pintar. Saya bisa mengerti kalau dia ajarin, tapi dia malah tidak peduli. Ternyata sahabat sejati itu memang tidak ada. Hanya ada di sinetron-sinetron aja, Bu. Oke, kenapa Tania berpikir bahwa sahabat sejati itu tidak ada? Karena Agnes aja yang sudah berteman lama dengan saya saja meninggalkan saya, Bu. Apalagi orang di luar sana, Bu. Oke, nah sebelumnya ibu itu mendapat informasi kalau Tania itu anak bungsu, benar begitu? Iya, Bu. Semuanya harus mengikuti apa mau saya, Bu, jadinya. Oke, karena Tania anak bungsu, Tania anak perempuan satu-satunya atau gimana? Iya, Bu. Oke, jadi karena Tania anak bungsu dan anak perempuan satu-satunya, jadi semua keinginan Tania itu dipenuhi oleh orang tua Tania. Benar begitu? Benar, Bu. Oke. Baik, Ibu bisa memahami perasaan Tania. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang ingin Tania capai atau apa yang bisa kita capai dari sesi konseling pada hari ini? Saya ingin memiliki hubungan yang akrab lagi, Bu, dengan Agnes. Seperti dulu. Oke, itu goals yang sangat bagus. Jadi, Tania ingin memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan Agnes. Lalu, apakah hanya itu saja yang ingin Tania capai? Saya juga ingin tidak malas lagi dalam belajar dan pergi ke sekolah, Bu. Terlebih, saya ingin bisa memahami situasi yang terjadi di luaran sana, Bu. Oke, good Tania. Tujuan kamu ini membawa kita selangkah lebih maju. Apakah masih ada lagi yang ingin Tania capai? Udah sih, Bu. Itu aja. Oke, Ibu akan bantu kamu untuk mencapai goal itu melalui sesi konseling pada hari ini. Apa kamu berkenan? Iya, Bu. Oke, baik. Kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang Tania pikirkan tentang Agnes, tentang hubungan Tania dengan Agnes? Hubungan kami renggang, Bu. Saya berpikir bahwa Agnes berubah. Dia tidak lagi memprioritaskan saya, Bu. Seharusnya kan Agnes lebih mengutamakan saya, yang sudah berteman dengannya sejak SMP. Dia harusnya mau menemani saya dalam belajar dan bermain, Bu, terlepas dari pacarnya. Jadi kamu berpikir bahwa Agnes itu harus ada, selalu ada kapanpun kamu membutuhkannya. Benar begitu? Benar, Bu. Kan dia teman saya. Oke, apakah masih ada pemikiran lainnya? Ada, Bu. Jadi Bagaimana? saya berpikir bahwa sahabat sejati itu memang tidak ada, Bu.
itu hanya ada di sinetron-sinetron aja. Agnes bisa jadi contoh bahwa sahabat yang mau menemani saya saat susah ataupun senang itu tidak ada, Bu. Ketika dia dapat pacar, dia melupakan saya, Bu. Padahal kan saya udah nemenin dia lama. Oke, tampaknya kamu memukul rata ya bahwa semua sahabat itu berperilaku seperti Agnes, benar begitu? Iya, Bu. Semuanya itu seperti Agnes. Jadi percuma aja saya mencari teman, Bu. Apakah masih ada pemikiran yang lain? Saya berpikir untuk mendiami Agnes karena dia memilih bertemu denganku setelah sehari sebelumnya dia berjumpa dengan pacarnya, Bu. Oke, jadi Tania memilih untuk mendiami Agnes karena dia bertemu pacarnya lebih dahulu dibanding dengan Tania, begitu? Benar sekali, Bu. Oke, Tania. Lalu apa perasaan yang timbul dari pemikiran Tania itu? Saya merasa kecewa, jengkel, dan marah, Bu. Oke, jadi dari pikiran-pikiran kamu itu, kamu jadi merasa jengkel, kecewa, dan juga marah. Iya, begitu? Bu. Oke. Dari pikiran dan perasaan yang Tania rasakan, yang Tania pikirkan itu bagaimana akhirnya perilaku yang muncul dari dalam diri Tania? Saya jadi malas belajar, Bu. Malas pergi sekolah, apalagi berjumpa dengan Agnes, Bu. Oke, jadi kamu mengatakan bahwa Agnes itu harus memprioritaskan kamu ya dengan pacarnya, benar begitu? Benar, Bu. Saya berpikir dia harusnya mau mengikuti semua yang saya minta. Tapi dia malah tidak peduli, Bu. Oke, apakah kamu tidak berpikir tentang usaha Agnes yang sudah membagi waktunya nih antara berjumpa dengan kamu dan juga dengan pacarnya? Walaupun dia sudah berusaha, tetap saja, Bu, dia harusnya memprioritaskan saya loh. Kan saya sudah berteman sama dia sejak SMP. Ya, bagaimana dengan pemikiran Tania tentang sahabat sejati yang tidak ada dan hanya ada di sinetron-sinetron saja? Melalui Agnes, saya melihat, Bu, bahwa teman yang sejati itu tidak ada. Sebegitunya lama kami berteman, dia bisa menomorduakan saya, Bu, gara-gara orang baru. Jadi Tania berpikir kalau sahabat sejati itu tidak ada karena kamu dinomorduakan oleh Agnes, sahabat kamu, semenjak dia punya pacar yang baru dia kenal gitu, benar begitu? Benar sekali, Bu. Oke, lalu bagaimana dengan pemikiran kamu untuk mendiami Agnes? Saya pikir walaupun Agnes sudah menghubungi saya, meluangkan waktu untuk saya, menemani saya belajar, tetapi dia mengajak saya sehari setelah bertemu dengan pacarnya dulu. Jadi saya memilih untuk mendiaminya, Bu, agar dia paham kalau saya nggak mau dinomorduakan. Oke, kalau begitu dari skala 1 sampai 10, di mana 1 merupakan kamu harus diprioritaskan dan 10 itu 1 itu tidak harus dan 10 itu harus, kamu ada di angka yang berapa? Saya di angka 8, Bu. Baik, kalau dari angka 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu tidak yakin dan 10 yakin bahwa sahabat sejati itu tidak ada, kamu ada di angka berapa kira-kira? Di angka 8, Bu. Saya sangat yakin sih, Bu. Oke, cukup tinggi ya, Tania. Dan dari angka 1 sampai 10, di mana 1 merupakan tidak yakin dan 10 sangat yakin, kalau kamu mendiami Agnes itu adalah cara yang paling efektif yang kamu lakukan gitu. Kamu memilih angka berapa? Sepertinya di angka 8, Bu. Oke, di angka 8. Dan kemudian Ibu pakai skala lagi ya. Dari angka 1 sampai 10, di mana 10 itu sangat jengkel dan 1 itu tidak jengkel, seberapa jengkel, marah, dan kecewa kamu sama Tania? Ada di angka 8 juga sih, Bu. Saya jengkel, kecewa, dan marah sama dia, Bu. Oke, jadi ada di angka 8 ya. Dari beberapa skala tadi kamu menempatkan di angka 8. Benar.
Oke, dan terakhir dari angka 1 sampai 10, seberapa besar rasa malas Tania untuk belajar, untuk pergi ke sekolah, itu seberapa besar? Ada di angka 8 sih, Bu. Oke, jadi angka yang kamu keluarkan dari tadi itu cukup tergolong tinggi ya, Tan, dan kamu juga menempatkan seluruhnya di angka yang sama, yaitu angka 8. Iya, Bu. Angka tersebut paling sesuai dengan kondisi saya saat ini, Bu. Oke, baik Tania. Kalau Ibu boleh tahu, apakah pikiran dan perasaan yang kamu miliki itu membuat kamu merasakan semakin baik atau hidup, atau malah kamu semakin terjerumus, semakin gak baik? Sebenarnya saya merasa makin terjerumus ke dalam perilaku yang salah sih, Bu. Saya jadi malas belajar dan ke sekolah, Bu. Oke, jadi pikiran dan perasaan kamu itu membuat kamu semakin terjerumus ya dalam perilaku yang salah, seperti malas belajar atau malas pergi ke sekolah. Begitu? Iya, Bu. Oke, lalu apakah pikiran dan perasaan yang kamu miliki itu membuat kamu merasa lebih baik atau malah sebaliknya? Bagaimana? Sejujurnya tidak sih, Bu. Karena permasalahan ini, saya menjadi tertekan dan malah memperburuk kualitas hidup saya serta pertemanan saya, Bu. Oke, good Tania. Apakah pikiran dan perasaan itu berasal dari kenyataan? Bisa iya, bisa enggak, Bu. Bisa iya, bisa enggak. Coba kamu jelaskan lebih lanjut gimana nih bisa iya dan bisa enggak yang kamu maksud. Jadi saya hanya berpersepsi dia menomorduakan saya karena sikapnya, Bu. Tapi saya juga belum pernah tanyakan itu kepada dia, Bu. Baik, tampaknya Tania belum pernah mengomunikasikan kepada Agnes secara langsung dan hanya berdasarkan pemikiran Tania saja, benar begitu? Iya, benar, Bu. Oke, apakah pemikiran dan perasaan itu membuat relasi Tania dengan Agnes pada akhirnya semakin baik atau malah sebaliknya? Tidak sih, Bu. Kami malah makin jauh dan tidak akrab, Bu. Oke, dan apakah pemikiran Tania itu mendekatkan Tania kepada goals atau tujuan-tujuan hidup yang pengen Tania capai? Tidak, Bu. Karena saya akan terus menganggap bahwa teman saya bermasalah, Bu. Oke, bagus sekali Tania. Jadi kamu sudah mengatakan bahwa itu akan membuat kamu menganggap teman kamu selalu bermasalah. Nah, melalui apa yang Tania sampaikan tadi, Ibu menyimpulkan bahwa Tania ini berpikir bahwa Agnes harus selalu ada kapanpun saat Tania belum butuhkan. Saat Tania pengen gitu dan perlu dengan Agnes. Nah, karena hal ini udah terjadi sejak dahulu, pertemanan kalian dahulu, kapanpun Tania minta Agnes untuk datang atau untuk membantu Tania, pasti Agnes selalu menurutinya di saat itu juga. Dan karena kamu juga ada anak bungsu ya di keluarga, kamu selalu diturutin, jadi kamu berpikir bahwa semua orang harus mengikutimu, benar begitu? Benar, Bu. Itu memang yang saya pikirkan. Apalagi kan dia teman dan orang terdekat saya, Bu. Ya, Tania juga merasa jika sahabat Tania itu tidak ada dan hanya ada di sinetron-sinetron saja, karena Agnes itu lebih memilih pacarnya dibanding dengan Tania yang sudah berteman kurang lebih 6 tahun ya sejak SMP dengan Tania. Benar begitu? Iya, Bu. Saya berpikir memang sahabat sejati itu nggak ada, Bu. Oke, baik. Dan yang terakhir, Tania tidak lagi melihat hal-hal positif ya yang sudah Agnes lakukan untuk Tania. Dimana dia sudah berusaha juga untuk berbicara dan menghubungi Tania. Tapi Tania memilih untuk mendiamkannya. Benar begitu? Benar, Bu. Oke, menurut Ibu, dari apa yang Tania sampaikan dan apa yang Tania pikirkan, rasakan, dan lakukan, Tania khususnya dalam hal berpikir, Tania itu memiliki 3 kognitif distorsi atau kesalahan dalam berpikir yang sangat dominan. Kognitif distorsi itu bagaimana sih, Bu? Oke, jadi kognitif distorsi itu adalah pemikiran yang irasional
atau yang harusnya kita berpikir lurus malah jadi bengkok gitu terhadap suatu hal, misalkan pertemanan atau relasi atau juga hal-hal yang di luar sana gitu. Sampai sini apakah Tania memahami? Iya Bu, saya paham. Jadi saya masuk ke bagian yang mana Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Tania itu masuk ke dalam jenis kognitif distorsi statement harus. Nah, di mana Tania ingin Agnes yang merupakan sahabat Tania itu selalu bersedia menemani Tania kapanpun itu Tania mau. Iya sih Bu, memang benar. Kalau saya mengharuskan ada untuk menemani saya terus Bu. Oke, nah selain Tania memiliki kognitif distorsi statement harus, Tania juga memiliki kognitif distorsi yang kedua itu mengovergeneralisasi, di mana Tania memukul rata bahwa sahabat itu tidak ada, sahabat itu hanya di sinetron-sinetron saja. Karena Tania melihat Agnes yang merupakan sahabat Tania sejak lama itu tidak menjadikan Tania prioritas lagi gitu setelah dia berpacaran. Iya Bu, hal ini memang sesuai dengan situasi saya saat ini. Oke, dan yang terakhir Tania itu mendiskualifikasi hal-hal positif yang sudah Agnes lakukan sama Tania. Kan Tania tadi tahu bahwa Agnes juga sering mengabari Tania, mencoba menghubungi dan mengajak Tania belajar ataupun keluar. Tapi Tania memilih untuk mendiami Agnes, benar begitu? Iya Bu. Oke. Baik, kamu tadi sebelumnya mengatakan bahwa Agnes tidak lagi memprioritaskan kamu dan tidak peduli kepada kamu. Apa bukti bahwa Agnes tidak peduli? Bukankah tindakannya tadi seperti mengirim pesan, menelpon, juga mengajak kamu itu tanda dia peduli denganmu? Iya juga sih Bu. Oke, nah apakah selama kalian berteman nih, Agnes pernah tidak menuruti permintaan Tania? Tidak pernah sih Bu. Dia tetap menuruti permintaan saya, walaupun tidak di hari yang sama Bu. Oke, jadi Agnes selalu menuruti permintaan Tania, walaupun kadang itu di hari yang sama dengan Tania perlukan, seperti itu? Iya. Lalu, apakah dengan menolak belajar bersama dengan Agnes, itu membuat Tania merasa lebih baik? Tidak sih Bu. Oke, Tania mengatakan tidak ya. Dan kamu mengatakan kalau kamu ingin hubunganmu dengan Agnes itu lebih baik, lebih akrab lagi. Nah, apakah dengan mendiami Agnes, itu kamu bisa membuat hubungan kalian menjadi baik atau malah sebaliknya? Iya juga sih Bu, malah sebaliknya, malah makin jauh. Oke, good Tania. Apakah kamu memiliki cara berpikir yang lebih positif untuk membuatnya mengerti apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan selain mendiami? Sebenarnya ada sih Bu. Dengan saya mengajaknya berkomunikasi dan mengatakan secara langsung apa yang saya pikirkan tentangnya. Oke, bagus sekali Tania. Apakah semua orang dalam hidupmu berperilaku sama seperti Agnes, sehingga kamu mau memukul rata bahwa sahabat itu tidak ada? Sebenarnya tidak ada sih Bu. Dan Agnes juga bukan sahabat yang buruk. Oke, bagus kalau kamu menyadari bahwa Agnes bukanlah sahabat yang buruk dan tidak semuanya harus dipukul rata. Apa ada alternatif lain yang bisa kamu lakukan untuk tetap terhubung dengan Agnes tanpa merasa terganggu dengan pacarnya? Saya mau menerima telepon dan ajakannya Bu, daripada memilih mendiami dia. Oke, jadi kamu mau menerima ajakan telepon dan ajakan dari Agnes. Nah, gimana nih kalau situasinya terbalik? Kamu di pihak Agnes dan Agnes di pihak kamu. Apakah kamu akan merasakan yang sama seperti Agnes rasakan? Pasti saya juga merasakan hal itu sih Bu. Oke. Menurut saya Tania, ada baiknya kamu juga memahami situasi sahabatmu Agnes. Pasti dia sudah berusaha untuk membagi waktu antara kamu sebagai sahabat dia dan juga pacarnya gitu. Bukankah dia juga sudah menghubungimu? Bagaimana kalau kamu
mendukungnya, dan peduli dengan situasi Agnes sekarang. Benar. Benar, Bu. Sekarang saya menyadari bahwa pemikiran saya salah dan menyebabkan permasalahan timbul di antara kami. Bagus Tania, kalau kamu sudah memiliki pola pikir yang lebih baik sekarang. Kamu di awal mengatakan bahwa sahabatmu harus memedulikanmu, tapi kamu juga harus ingat bahwa dia juga memiliki hal lain gitu yang harus dia lakukan dan dia perhatikan. Tidak selamanya apa yang kita inginkan itu dijalankan. Ada kalanya kita memahami situasi dari orang lain. Bagaimana? Benar juga sih, Bu. Oke, good. Dan pada kenyataannya Agnes juga selalu menemani kamu kan? Walaupun bukan di hari yang sama nih pada saat kamu minta. Tapi karena dia peduli dengan kamu, dia akan menentukan hari lain untuk menemanimu. Begitu? Iya, Bu. Saya melupakan kebaikan Agnes hanya karena dia menjumpai saya sehari setelah bertemu dengan pacarnya. Oke, bagus sekali Tania kalau kamu sudah mulai menyadari. Nah, kamu juga tadi mengatakan kan bahwa sahabat sejati itu tidak ada. Bukankah sahabatmu, Agnes, masih menemanimu, masih membersamaimu, dan masih berusaha untuk mendekati kamu sampai saat ini? Sekalipun telepon, chatnya kamu tolak, tapi dia tetap sabar menanti balasan kamu. Bagaimana? Iya, Bu. Oke. Apakah kamu pernah bersahabat dengan orang lain sebelumnya sehingga kamu bisa menganggap bahwa sahabat sejati itu tidak ada? Tidak pernah sih, Bu. Saya hanya berteman baik sama Agnes aja, Bu. Oke, baik. Berarti kamu hanya punya sahabat sekali dan pernah punya riwayat berteman dengan sahabat itu hanya satu kali, gitu. Tania, kamu perlu tahu bahwa tidak ada pertemanan yang sempurna. Semua itu butuh proses. Dan dalam proses itu kita harus saling mengerti dan memahami satu sama lain. Bukan berarti satu kesalahan itu membuat kamu memukul rata bahwa semua sahabat itu tidak ada yang sejati. Iya, Bu. Saya memahaminya sekarang. Oke, lalu kamu juga tadi mendiami Agnes ya? Hanya karena dia tidak menerima ajakanmu di hari yang sama ketika dia sudah berbuat janji dengan pacarnya. Itu bukan langkah yang tepat untuk memberitahu perasaanmu tentang apa yang kamu pikirkan kepada Agnes. Lebih baik kamu memilih untuk mendiskualifikasi hal-hal yang positif yang udah dilakukan Agnes kepada kamu. Ini bagaimana? Benar, Bu. Setelah ini saya ingin mengajak Agnes berbicara dari hati ke hati, Bu. Oke, bagus sekali Tania. Dari skala 1 sampai 10, di mana 1 merupakan tidak yakin dan 10 sangat yakin, seberapa yakin kamu terhadap pemikiran bahwa kamu harus dipahami, sahabat itu tidak ada yang sejati, dan mendiami Agnes salah satunya? Untuk pemikiran lama, saya ada di angka 8, Bu. Oke, lalu bagaimana dengan pemikiran yang sekarang? Dari angka 1 sampai 10, di mana 1 tidak yakin dan 10 yakin kalau pemikiran itu benar, kamu berada di mana? Sekarang saya berada di angka 3, Bu. Saya menyadari bahwa pemikiran saya salah selama ini. Oke, bagus Tania. Bagaimana dengan perasaan marah dan jengkel, kecewa yang kamu alamin? Dari angka 1 sampai 10, di mana 1 sangat kecil dan 10 itu besar, kamu berada di mana? Saya berada di angka 2, Bu. Saya sudah tidak marah, jengkel, dan kecewa sebesar yang dulu lagi, Bu. Saya jadi memahami apa yang dirasakan sama Agnes, Bu. Oke, bagus sekali Tania kalau kamu mengatakan sekarang sudah di angka 3 dan 2. Nah, apakah ada cara yang bisa membuat kamu menurunkan angka 3 terhadap pikiran kamu itu menjadi 2? Ada, Bu. Pertama-tama saya akan menghubungi Agnes dan jujur tentang apa yang saya rasakan selama ini. Lalu saya juga akan membina komunikasi yang baik dan memahami situasi Agnes, serta tidak bergantung sama dia lagi. Sehingga saya tidak lagi malas untuk belajar ataupun pergi ke sekolah, hanya karena Agnes tidak mengajak saya, Bu. Oke, itu merupakan langkah yang sangat bagus, Tania. Kamu sudah melangkah lebih maju.
Dan kita sudah memasuki akhir dari sesi konseling kita pada hari ini, di mana tadi Tania datang menemui ibu untuk menjelaskan pikiran dan perasaan Tania tentang sahabatmu Agnes. Sehingga dari cerita kamu, kita tahu bahwa kamu tuh memiliki kesalahan dalam berpikir. Benar begitu? Benar, Bu. Oke, dan dari perjalanan sesi konseling kita menjumpai bahwa Tania punya 3 kognitif distorsi, di mana kamu menganggap bahwa Agnes itu harus menuruti apa yang kamu lakukan. Dan sahabat itu tidak ada, karena Agnes kamu anggap menomorduakan kamu semenjak dia punya pacar. Dan kamu juga mendiskualifikasi hal-hal positif yang dilakukan Agnes, padahal dia sudah berusaha untuk menelpon dan menchat kamu, tapi kamu tolak. Dan setelah kita melakukan pembicaraan, kamu berpikir dengan lebih baik sekarang dan kamu setuju juga untuk merumuskan sikap yang baru yang akan kamu lakukan ke depannya. Benar begitu? Iya, Bu. Oke, bagus Tania. Ibu tahu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk kamu, tetapi tidak ada salahnya juga untuk mencobanya. Iya, Bu. Saya akan berusaha untuk mencobanya. Hebat, jika kamu butuh bantuan atau kamu butuh teman cerita, kamu bisa datang ke ibu ya. Wah, baik, Bu. Oke, kalau begitu mari kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Ibu sangat berterima kasih, Tania sudah mau berdiskusi dan bercerita dengan ibu. Iya, Bu. Terima kasih juga sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan saya, Bu. Oke, sama-sama Tania. Semangat ya, Tan. Iya, Bu. Saya izin pulang dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya, Bu.